Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Advokat Muda Official. Kebetulan sahabat-sahabat, saya lagi selesai sidang online. Setelah selesai sidang online di studio kami, datang seseorang ingin berkonsultasi masalah hukum. Nah, daripada ada sahabat-sahabat yang lain yang sama pertanyaannya, yuk kita bikin video yang intinya ini akan edukasi untuk masyarakat di Indonesia. Nah, telah hadir di samping saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Mas siapa ini? Kebetulan tadi ini admin kami, Mas Habib ada tamunya mau konsultasi, ya sudah masuk sekalian gitu. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Ade. Dengan Mas Ade ya. Jadi gimana Mas Ade? Gimana Mas Ade? Gini, saya mau bertanya ya masalah arisan online itu. Arisan online. Arisan online. Arisan online sekarang lagi marak-maraknya. Dan kegiatan arisan online ini ya banyak yang menjadi korban gitu. Gitu ya? Iya, gimana? Ya banyak menjadi korban karena ya untuk masalah pembayarannya, masalah arisan itu. Di arisan online ini ya sistemnya itu bukan kayak arisan konvensional ya? Ya arisan kayak ibu-ibu ya. Tapi arisan ini itu sistemnya menurun. Sistem menurun. Iya. Nah, itu ini menarik. Ya. Gimana? Yang dimaksud sistem menurun itu ya kalau misalkan kita di arisan itu arisan senilai 1 juta. 1 juta yang mengikuti arisan itu membernya 10 orang. Membernya 10 orang itu untuk ya kalau di bahasa ibu-ibu itu kan di lot lotre. Ya. Itu diacak untuk menghasilkan satu orang yang mendapatkan arisan. Iya. Tetapi kalau di arisan online ini beda. Beda ya? Ya. Gimana? Bedanya itu kita bisa request gitu. This is not okay. This needs to stop now. Gitu. Nah, by request ya? Ya. Wah, ini yang lucu ini. Terus. Request maksudnya ya kayak misalkan saya. Nah, saya mau ikut arisan 1 juta. Yes. Saya lagi butuh uang. Iya. Nah, saya lagi butuh uang, saya bilang sama ownernya, adminnya. Saya mau ngena pertama. Ya, ngena pertama. Nah, ngena pertama setorannya itu beda gitu. Gitu. Startingnya itu berdasarkan kesepakatan atau memang ada per hari atau per apa? Ya kalau arisan online itu kan kebanyakan yang member sama owner itu nggak ketemu gitu kan. Nggak ketemu ya. Ya jadi cuma kesepakatannya lewat online gitu. Iya. Misalkan di WhatsApp, ya itu di WhatsApp. Oke. Nah, Ya sudah. Kemudian? ya kemudian kalau masa storting kalau misalkan kita yang saya tadi bilang kalau kena pertama itu setorannya bukan 100.000. Kalau 10 orang member kan dapat 1 juta, setoran 100.000. Kalau di arisan online itu beda. Ya bisa 130. This is not okay. This needs. Kalau yang pertama yang dibilang menurun itu Artinya 103, kalau 1 juta ininya kita dapat arisan ya, by request tadi. ya, Kita startingnya kalau pertama itu 103, bisa 130. ya, Kalau 10 kali kan sudah 300, sudah ya 300%, sudah banyak sekali itu. Iya. Sudah 100, banyak sekali itu, intinya banyak lah kan gitu. ya. Tetapi untuk yang kedua, nah, lotan yang kedua, yang dapat kedua, itu lain lagi, itu menurun kan, yang dibilang menurun. Artinya berbeda ya, starting dari orang yang ngena, umpama sekarang si ngena A, setornya begini, minggu depan B, lain lagi tuh. Iya. Oke. Misalkan saya yang pertama 130 untuk ya yang member kedua, misalkan yang si B, itu lain setornya. Oh gitu. Karena yang di bawah terus menurun gitu. Jadi ya intinya itu kalau misalkan kita ngena paling bawah itu kita untung gitu. Kok malah untung ini? Gimana?
Kan yang dimaksud menurun tadi. Kalau ngena pertama kita kan request. Nah, kita dapat 1 juta. Yes, paham saya. Sekarang pertanyaannya Mas Ade, gimana? Ya pertanyaannya kalau misalkan ya kayak kita ikut arisan. Nah, ikut arisan yang online ini ya? Arisan online ya. Kita itu tidak mampu untuk membayar ya gara-gara bengkak. Bengkak kan bengkaknya dari mana gitu kan misalnya. Seorang yang mengikuti arisan online ikut pertama enak. Ya pertama enak dari 1 juta nanti naik ke yang 5 juta sampai tergiur lah. Sampai berpuluh-puluh juta lah ya. Ya kan orang butuh uang gitu, butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadinya kita butuh ada arisan online kayak gini. Pertanyaannya tadi, kalau seumpama tidak bisa membayar. Iya, tidak bisa membayar. Tidak bisa membayar, misalkan kita sudah bengkak di arisan online, ikut berapa slot, misalkan 10 slot. Nah, ada slotnya juga ya? Terus. Iya, maksudnya 1 slot yang 1 juta. Iya, paham saya. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya kalau misalkan kita sudah collab lah. Collab. Ya, collab sudah tidak bisa membayar. Tidak bisa membayar, dan si owner ini mau melaporkan kita. Laporan apa itu? Ya mau melaporkan kita karena kita tidak bisa bayar. Oke. Laporannya laporan pidana gitu maksudnya? Iya. Oke. Kan yang ditakuti orang gitu kan. Oh, kan ada takut. Apa ada sampai diancam-ancam polisi atau apa? Ya. Infonya ada ya? Ada infonya, itu ada yang sampai mau ya bawa polisi ke rumahnya. Oh gitu ya. Oke. Ini pertanyaan yang menarik karena kebetulan kita terbatas waktu Mas Ade ya. Jadi saya berikan analisa secara simple, tapi insya Allah ini semoga bermanfaat bagi Mas Ade dan juga bagi sahabat-sahabat terutama di Advokat Muda Official ini. Are you ready? And the battle continues. This is the last round. Jadi kalau kita mendengar kata arisan, otomatis sistem yang digunakan yang secara konvensional, di mana kita mengumpulkan uang dengan beberapa orang itu, kemudian diacak ya, kemudian siapa yang keluar namanya itu yang mendapatkan, kan gitu. Yang lain storting sehingga semuanya mendapatkan semua. Pada akhirnya kan begitu kalau kita yang konvensional. Nah, kalau yang Mas Ade ini by request, by request. Ya sudah bukan arisan lagi itu namanya. Itu namanya pinjaman gitu. Itu nama pinjaman itu. Karena yang namanya arisan, jadi kalau mengingat ke arisan, sahabat-sahabat bisa buka apa itu arisan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya kan gitu kan? Jadi konvensional yang dipakai. Kalau seperti itu sistemnya bisa by request, maka jelas ini pinjaman, ya kan? Itu yang harus kita analisa pertama. Yang kedua, yang mengadakan arisan ini, kalau sistemnya itu berupa request seperti itu, kemudian storting mengerucut ke bawah, intinya ada bunga di situ, otomatis ini kan jasa keuangan toh. Jasa keuangan yang online, atau kalau bahasanya OJK fintech lah kan ya. Otomatis kita lihat izinnya ini berizin enggak, diawasi OJK enggak, kan gitu. Itu secara legalitas formil itu yang kita lihat dulu. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau sistemnya memang seperti itu, apalagi sampai ada bahasa ini mengerucut ke bawah. Jadi kalau saya pertama request pertama, kemudian saya ngena nih, maka saya bayar sekian ditambah sekian, kan gitu. Intinya ditambah sekiannya ini kan udah bunga Mas Ade. Otomatis ini fintech jasa keuangan, maka jasa keuangan harus diawasi dan terdaftar di OJK untuk legalitas formilnya, kan gitu kan. Pertanyaan yang menarik, nah yang terakhir itu, bagaimana kalau kita pinjam di situ? Pinjam sudah bahasanya, bukan ikut arisan, udah bukan arisan itu. Kalau saya bilang bukan arisan itu, bagaimana kalau kita pinjam di situ, kemudian kita tidak bayar, umpama kita udah storting, kemudian suatu saat kita collab karena kondisi keuangan, ya kan,
Apakah kita bisa dilaporkan pidana? Untuk itu kita lihat ketentuan akad pertama kali, ya kan? Akad pertama kali itu sampean akad arisan, ya kan? Akad arisan. Ini sudah keluar dari arisan, ternyata ini pinjaman online, kan gitu. Dan pada waktu itu sampean ditawarkan, ini begini sistemnya. Sampean sepakat kan? Sepakat artinya sampean dan calon peminjam yang lain atau peminjam yang lain sepakat. Ketika sepakat itu ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata tentang sahnya perjanjian sudah mengikat, sehingga ketika sudah mengikat, sudah perjanjian walaupun secara lisan, maka hukum keperdataan juga melekat. Ketika hukum keperdataan melekat, ketika sampean tidak bisa melunasi karena faktor tertentu, entah kolab dan lain sebagainya, itu sampean dinamakan yang namanya ingkar janji atau wan prestasi. Itu di mana menggugatnya? Di pengadilan negeri, bukan di kantor polisi. Kalau ke kantor polisi itu namanya salah alamat. Katanya Ayu Ting Ting, alamat palsu, kan gitu kan. Apalagi sampai bawa polisi, diancam nanti saya bawakan polisi. Nah ini justru ini menyesatkan, ini mencidrai, mencoreng nama Polri. Laporkan ke polisi ini, Pak, saya ada oknum ini, ada oknum pinjaman online ini, ada arisan online ini, ilegal juga. Ini bawa-bawa nama polisi, saya mau dibawakan polisi. Oh, tidak bisa, karena ini sifatnya keperdataan. Kalaupun mau pakai polisi, nanti ketika eksekusi itu pun sifatnya polisi ini menjaga, bukan memproses secara hukum. Ketika eksekusi umpama A pinjam ke B, kemudian tidak bisa bayar, kemudian ngajukan gugatan, kemudian si A ini ternyata ada jaminan berupa sepeda, ya kan? Kemudian diajukan, udah eksekusi aja tuh sepeda motor. Maka eksekusi ini dilakukan oleh pengadilan negeri yang diamankan oleh polisi. Mengamankan, bukan memproses. Maka kesimpulannya, jika ada pertanyaan, apakah bisa ini diproses pidana? Tidak bisa. Udahlah, garis bawahi, tidak bisa. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa ini dilaporkan yang namanya arisan online dengan sistem seperti ini? Jawabannya, ya bisa. Silahkan laporkan ke OJK, kan gitu. Silahkan laporkan ke polisi dengan apa? Tindak pidana penipuan 378. Karena ini sudah yang dimaksud penipuan 378 itu salah satunya, garis bawah ini, bold ini. Apa itu? Serangkaian kebohongan. Barang siapa dengan sengaja, tanpa hak, ya kan, dengan nama palsu, martabat palsu, menggerakkan orang lain dengan serangkaian kebohongan, kan gitu kan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan benda dan lain sebagainya. Pasal 378 itu lengkapnya bisa baca Mas Ade. Nah, serangkaian kebohongan udah jelas. Jadi ini bilangnya arisan, ternyata pinjaman. Pinjaman, kenapa ada bunga di situ? Bisa by request juga. Ya jelas itu pinjaman. Satu, pinjaman udah bohong, bilang arisan ternyata pinjaman. Yang kedua, ini yang sangat fatal. Yang sangat fatal yang nomor 2 ini. Jadi di samping dia itu bermodus arisan, ya, dengan ujung-ujungnya pinjaman yang ilegal, pinjaman online atau fintech yang ilegal. Yang kedua, ini mengatasnamakan instansi untuk menakut-nakuti orang. Ini yang paling fatal ini sudah. Jadi ini menciderai kepada institusi Polri ini. Dilaporkan aja kalau ada yang seperti ini. Jadi begitu Mas Ade, secara garis besar tidak bisa dilaporkan pidana, dan juga analisa saya ini lebih menjurus kepada penipuan, kan gitu. Walaupun modusnya cantik sekali, kan gitu. Ini ada arisan gitu. Sedangkan arisan tidak seperti itu, kan gitu. Adapun ada nih yang baru, saya lihat ada arisan online ya, yang resmi arisan online. Kita ikut arisan online, yaitu sesuai dengan lotre. Adapun admin sesuai dengan kesepakatan, ada biaya admin sekian dan wajar. Umpamanya 1 juta, adminnya 30.000 atau berapa, atau 50.000, kan wajar. Batasnya batas wajar. Nah kalau seumpama 1 juta kemudian setortingnya 130, kali berapa kali? Bapak kali 10 kali, kan sudah bunganya 30%. Itu kan udah irasional, tidak masuk akal itu. Jadi begitu Mas Ade. Mungkin masih ada unek-unek nih. Masih ada ini. Masih ada. Gimana?
misalkan itu ya arisan online. Arisan online itu seorang owner ini mau buka lagi slot gitu. Buka lagi slot baru. Nah, dengan member ya itulah ya. Itu lagi. Dengan member ya mungkin ada member baru gitu kan. Mau buka slot lagi. Tapi slot yang satu lagi yang baru ini akan dilaksanakan mungkin ya 1 minggu dari sekarang gitu maksudnya. Ya. Nah, itu kalau misalkan ada satu member yang memundurkan diri, itu ada dendanya. Loh, oh gitu? Kok bisa gitu kan? Artinya Arisan belum berjalan kok langsung main denda-dendaan gitu. Ya sudah masuk itu 378 Mas Ade. Masuk 378 disebut tadi penipuan. Jadi penipuan. Gini intinya gini. Contoh kecil sebagai perbandingan. Sekarang saya punya barang nih, korek ya kan. Korek, kamu beli nih korek harganya 300.000. Kemudian orang ini, oh ya saya beli. Ini uangnya. Koreknya tapi saya pegang dulu ya, besok pagi tak kasih sama saya. Kemudian kepagian harinya orangnya bilang, tidak jadi saya beli koreknya. Boh, ya sudah karena tidak jadi saya potong ini kan, gitu maksudnya kan? Ya tidak bisa begitu, ya tidak bisa begitu. Itu namanya jelas itu penipuan. Jadi tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Jelas penipuan itu. Oh artinya ini kesepakatannya ini arisan kan gitu. Ini loh saya mau mohon maaf. Ini saya mau menaruh uang untuk arisan, kan gitu kan? Arisannya belum dilaksanakan. Berjalan. Kemudian, wah saya masih banyak kebutuhan, tidak jadi saya sudah ujung-ujung dipotong kan gitu kan? Iya. Potongnya lumayan apa gimana itu? Ya kalau misalkan Potong apa denda? Itu ya didenda. Udah denda ya? Didenda kan belum berjalan gitu kan. Waduh, apalagi berdenda. Arisan baru mau berjalan seminggu lagi gitu. Nah, kayak kita ya mau cancel gitu. Mau cancel. Saya tidak jadi. Tak jadi. Nah, di sana di catnya itu tertulis kan sudah terdaftar gitu kan. Sudah terdaftar yang dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, di bawahnya itu kalau ada yang cancel denda 500.000. Apa? Gitu. Kalau ada yang cancel Iya. denda Kan 500. padahal belum berjalan. Udah dah, intinya penipuan. Kalau saran saya dilaporkan saja itu. Kenapa? Karena banyak cara menuju menuju penipuan ini dengan modus yang beraneka ragam. Salah satunya dengan seperti itu. Jelas ini penipuan sudah. Penipuan. Jadi ujung-ujungnya nanti orang ditakut-takuti. Nanti bisa saya bawa ini, oknum ini kan gitu kan? Iya. Itu tidak bisa. Jadi kesimpulan dari video ini yang pertama analisa saya bahwa itu bukan arisan. Bahwa itu adalah pinjaman online. Ya, pinjaman online ilegal yang bermodus arisan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu lebih kepada menjurus tindak pidana penipuan seperti yang dimaksud di pasal 378. Kesimpulan yang terakhir, itu tidak bisa. Jadi ketika anggota itu menyetor jadi ketika anggota itu waktunya sorting tidak store karena faktor-faktor tertentu, entah itu collab dan lain sebagainya, apa bisa dipidanakan? Tidak bisa. Karena itu wilayahnya hukum keperdataan. Jadi begitu kesimpulannya Mas Ade. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Sementara itu ya. Jadi begitu sahabat-sahabat. Jadi konsultasi kita ini mengenai ini, hati-hati ya sahabat-sahabat ya. Ada modus baru, modus arisan ya. Tapi ujuk-ujuknya pinjaman yang di dalamnya ada riba tadi itu, ada bunga. Dan ini tidak terdaftar, tidak resmi juga. Yang ujuk-ujuknya sahabat-sahabat akan ditakut-takuti dengan membawa nama oknum-oknum tertentu. Jika menemukan seperti ini, segera laporkan. Di mana? Nanti kita akan berikan caranya di link deskripsi di bawah ini. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat dan tetap tebarkan kebaikan, tetap upgrade pengetahuan, dan tetap yakin hukum itu menyenangkan. Bersama saya, Nurul Jamal Habaib, dan bersama Mas Ade di Advokat Muda Official. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.